Ada kisah, ini kisah nyata, yaitu orang dari Suriah. Ini kerja, dia kumpulin duitnya. Kumpulin duit, sehingga begitu duitnya sudah cukup, namanya Abu Adib. Ya. Begitu kumpul uangnya, maka diajaklah ibunya. Diajak juga istrinya, diajak juga adiknya yang perempuan 2 orang. Untuk apa? Untuk beribadah umroh. Jadi dia rajin nih kerja. Kerja rajin, terus dia kumpulin duit sedikit-sedikit. Terus begitu kumpul uangnya, nah diajak ibunya umroh. Diajak juga istrinya umroh. Diajak juga adik perempuannya dua-duanya diajak umroh. Ini lihat nih orang Masya Allah ya, udah punya istri tapi nggak lupa sama ibunya. Subhanallah, tuh ibu diumrohin. Ya mudah-mudahan kita seperti anak yang kayak begitu. Yang masih ada ibu kita, ya ibunya diajak umroh. Karena orang kalau durhaka sama orang tua, biar tinggal di istana pasti susah. Apalagi tinggal di gubuk. Di istana aja susah, apalagi tinggal. Dan di mana dia tinggal, nggak akan pernah ada senang-senangnya kalau orang durhaka sama orang tua. Apalagi orang tuanya nggak ada dua-duanya, mau kemana? Nah, rubahnya apa? Dengan beribadah. Beribadah, doain orang tua kita. Kita baca Quran pahalanya buat orang tua kita. Kita sedekah pahalanya buat orang tua kita. Kita istighfar buat orang tua kita. Kita baca sholawat juga buat orang tua kita. Supaya apa? Nebus. Supaya kita kategorinya itu hilang. Anak durhakanya hilang menjadi anak yang berbakti. Jadi nggak ada kata terlambat buat anak durhaka untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, udah nggak ada. Caranya berbakti gimana? Rubah situasinya. Ibadah yang rajin, doain orang tuanya. Setiap ibadah yang dilakukan, niatkan pahalanya buat ibu bapaknya. Karena hukuman orang durhaka itu kepada orang tua bukan hanya di dunia, di akhirat pun susah. Maka dosa yang kontan yang Allah balas itu dosa kepada kedua orang. Di dunia susah, di akhirat lebih-lebih. Nah, kembali lagi ke kisah Abu Adib ini. Jadi Abu Adib ini diajak ibunya. Begitu diajak ibunya, dia punya adik perempuan, dua-duanya diajak. Lihat, sama adik perempuannya aja sayang. Adiknya dibawa, karena sedarah sedagingnya dia. Dibawa umrah. Ngumpulin duit, seperak 2 perak, begitu kumpul dibawa umrah. Begitu bawa umrah sampai di Madinah, itu dia punya tas yang isi segala perbekalan dia untuk selama tinggal di Madinah. Segala macam lah. Buat akomodasi dari A sampai Z, itu hilang. Tasnya hilang. Di situ semua itu, barang-barangnya hilang. Akhirnya dia nyari ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Udah pusing, nggak ketemu. Karena apa tuh? Bekal dia itu. Bekal dia dalam perjalanan hidup di negara orang. Begitu udah kecapean, akhirnya dia udah pusing, kecapean. Karena apa? Menanggung bukan dirinya aja, ibunya, istrinya, dan kedua adiknya. Akhirnya dia ingat kata-kata dauh guru. Seorang ulama, jadi ini orang punya guru. Dia ingat apa kata gurunya. Idza dhaqat bikal ahwalu yauman. Dia ingat tuh, pas sudah kelelahan dia nyari. Karena apa? Di situ semua nasibnya di tas itu. Idza dhaqat bikal ahwalu yauman. Ketika engkau susah pada suatu hari. Susahnya dahsyat. Nah, ini buat kita juga sebenarnya nasihat. Kalau memang kita susah nih, perhatiin nih ucapan ini. Idza dhaqat bikal ahwalu yauman. Ketika engkau datang susah pada suatu hari.
falyuksir fis salati 'alan Nabi Muhammad. Maka banyak-banyaklah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang ingat perkataan gurunya. Maka dia salawat terus nyari. Sudah nyari-nyari sambil baca salat dia ketemu, dia masuk ke Raudhah. Raudhah itu mimbarnya Rasulullah dengan kamarnya Rasulullah, itu antara kamar dan mimbarnya Rasulullah itu disebut dengan Raudhah. Taman daripada taman sorga. Kata Rasulullah itu taman sorga yang ada di dunia yaitu Raudhah. Taman Raudhah itu. Nanti kalau orang umrah itu Pak akan tahu di situ Raudhah, di mimbar. Itu orang kalau bisa sholat 2 rakaat di situ sudah, Masya Allah. Kalau bisa doa di situ, Masya Allah. Karena itu taman daripada taman surga. Akhirnya ini Abu Adib, dia bersolawat di situ. Karena udah kecapean, nyari nggak ketemu, dia bersolawat di situ. Dia ingat kata gurunya, idza dhaqat bikal ahwalu yauman, fal yuksir fis salati 'alan Nabi Muhammad. Ketika engkau datang susah pada suatu hari, maka perbanyaklah engkau salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibaca di Raudhah. Dia sholat dulu 2 rakaat. Sunnah, dia baca. Baca-baca terus lelah. Lelah, dia tertidur tuh di Raudhah. Maka begitu dia tertidur, Allah kasih takdir Rasulullah datang padanya. Coba tuh. Jadi di Raudhah dia tidur. Begitu dia baca salawat, kecapean dia tidur. Allah kasih takdir bisa ngimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Ya, orang kalau bisa ngimpi Rasulullah dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa orang yang melihat aku di dalam tidur, faqad ra'ani. Sungguh dia telah melihatku. Fa inna syaitan, sesungguhnya syaitan la yatamassuhu bi, la yatamassalu bi. Sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai diriku. Ya. Jadi kalau orang ngimpi Rasulullah, betul-betul itu Rasulullah, faqad ra'ani, sungguh dia telah melihat aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syaitan, kenapa? Karena sesungguhnya syaitan la yatamatsalu bi, enggak bisa menyerupai aku. Nah, itu kalau bisa mimpi Rasulullah luar biasa. Nah, ini Abu Adib mimpi Rasulullah. Begitu mimpi Rasulullah, Rasulullah beri salam pada dia. Dan Rasulullah bilang, aku Rasulullah. Ini Abu Adib langsung ngadu nyerocos. Ya Rasulullah, barangku hilang. Aku ini kan tamumu. Kau sahibul bait. Ya, bantu ya Rasulullah saya. Karena saya nanggung ibu saya, kedua adik saya dan istri saya. Bantu saya ya Rasulullah. Kalau yang namanya tuan rumah pasti bantu tamunya. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Adib, idhab ilal bab. Kau segera pergi ke satu pintu. Temui orang yang bernamanya Utsman. Sampaikan salam pada Utsman. Inna Rasulullahi, ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam pada dirinya. Dan katakan salawat yang si Utsman baca setiap hari 1000 itu sampai padaku. Kau bilang padanya dan minta supaya urusanmu dibantu olehnya. Ya, jadi kata Rasulullah, wahai Abu Adib, temuin di salah satu pintu yang namanya Utsman. Kasih salam kepada Utsman bahwa salawatnya yang dia baca setiap hari 1000 ya sampai padaku, dan minta bantuan padanya untuk menyelesaikan urusanmu. Ini orang kalau udah mudawamah, ya udah istiqomah, satu hari 1000, nah, ini luar biasa. Kita kalau bisa aja istiqomah sehari 1000, Masya Allah. Satu aja kita baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 kali, kalau sehari 1 kali. Maka Allah baca salawat kepada kita 10 kali.
Kita baca salawat 1 kali ini Rasulullah, itu Allah balas 10 kali buat kita. Kalau orang setiap hari baca 10 kali, dia istiqamah buat baca salawat, maka Allah baca 100 kali buat orang yang baca salawat 10 kali. Tapi kalau dia bisa istiqamah baca 100 kali satu hari, maka Allah baca salawat kepada orang itu 1000 kali. Dan apabila orang udah bisa istiqamah baca 1000 kali salawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari, apa balasannya? Hurrima jasaduhu minan nar. Haram jasadnya disentuh api neraka. Coba, orang kalau bisa istiqamah, satu hari dia bisa baca salawat 1000 kali. Mau bacanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, silahkan. Mau dibaca sallallahu ala Muhammad, silahkan. Yang penting bisa istiqamah aja sehari 1000. Dia istiqamah sampai datang ajalnya. Hurrima jasaduhu minan nar. Haram jasadnya disentuh api neraka. Nah, maka Abu Adib ini bangun. Ya, kata Rasulullah, sampaikan salamku, inna Rasulullah ya yukri'ukas salam, memberi salam kepada siapa? Itu yang namanya Utsman. Maka bangun ini, begitu bangun si Abu Adib, begitu bangun nangis dia. Nangis karena jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baru pertama kali dilihat wajah yang sangat indah yang belum pernah dilihat. Ya, wajah yang dicintai oleh Sang Maha Pengasih. Jadi wajah yang dicintai oleh yang punya alam semesta ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dengar suara merdunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sambil nangis datang ke makbarah sucinya Nabi, ya, ke makam Nabi, beri salam, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Akhirnya dia cari yang namanya Utsman. Begitu di setiap pintu, ini Abu Adib, afikum Utsman, afikum Utsman, adakah di antara kalian yang namanya Utsman? Akhirnya ada satu penjaga, itu Utsman. Nah, akhirnya dideketin sama Abu Adib. Assalamualaikum ya Utsman, ana Abu Adib dari Syria. Saya jumpa pada Rasulullah. Inna Rasulullah yukri'ukas salam. Sesungguhnya Nabi Muhammad memberi engkau salam kepada engkau. Salawatmu yang dibaca 1000 kali sehari itu diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaget ini, siapa si Utsman? Ya, kaget Utsman dapat salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air matanya keluar. Yang ngasih salam siapa? Nabi Muhammad. Orang kalau udah dikasih salam oleh Nabi Muhammad itu gimana kedudukannya tuh orang? Surga lah. Luar biasa. Yang ngasih salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Dia istiqamah baca salawat 1000 kali. Dapat salam dari Rasulullah. Kata Utsman ini, ayo ikut ke kantorku, ke kantor. Sampai kantor ditanya lagi, coba ceritain apa ceritanya, bagaimana kamu cerita apa? Kata ini orang, wahai saudaraku, ana Abu Adib dari Suriah. Engkau dapat salam dari Rasulullah. Karena salawatmu yang 1000 kali kau baca, Rasulullah sudah terima. Ini si Utsman ini, oh kalau gitu ikutlah ke rumah. Habis dari kantornya diajak ke rumah. Habis diajak ke rumah, di dalam mobil pun ditanya lagi. Coba ceritain tadi, gimana engkau kejadiannya bisa ngambil Rasulullah. Rasulullah beri salam buat engkau. Kau dikirim salam oleh Rasulullah, salawatmu yang kau baca 1000 dalam satu hari diterima oleh Rasulullah. Itu yang ketiga dia nanya. Sampai rumahnya diajak makan nih. Abu Adib diajak makan, dijamu segala macam. Selesai makan, habis makan ditanya lagi. Coba ceritain lagi. Bagaimana ceritanya? Saya Abu Adib dari Suriah.
ngimpi Rasulullah beri salam buat engkau. Selawat yang kau baca 1000 kali sudah Rasulullah terima. Ini saya udah berapa kali cerita kepada engkau, kalau engkau nggak percaya udah saya mau pulang, kata si Abu Adib. Kan udah berapa kali dia cerita, nanya terus. Apa kata si Utsman ini? Wahai saudaraku, dari awal kau bicara aku sudah percaya. Jadi kata Utsman ini, dari kau pertama ngasih tahu aku sudah percaya. Cuman aku pengen dengar salam, ucapan salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja yang aku kangen. Gitu. Setelah ini urusanmu aku beresin, kata Utsman. Loh coba dapat salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lah kalau seumpama dapat salam dari orang yang penting lah. Kira-kira bangga kita. Ini yang ngasih salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kejadian ini yang untung itu diantaranya Abu Adib untung, yang lebih untung lagi adalah Utsman. Utsman dikasih salam oleh Rasulullah. Dan Utsman pun dikasih tugas oleh Rasulullah untuk menyelesaikan urusannya si Abu Adib. Nah ini berkahnya orang baca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.